Oke, kita mulai dari konsep dasar database. Nah, database itu adalah representasi dari suatu informasi gitu ya. Nah, singkatnya database itu adalah sebuah penyimpanan data yang sudah terorganisir atau terstruktur dengan baik. Nah, objek direpresentasikan sebagai entitas. Nah, data dari objek tersebut itu disebut sebagai atribut ya. Untuk contohnya itu seperti product name atau description name atau width-nya atau length-nya gitu atau height-nya. Nah, misal objek ini juga misal seperti manusia atau objek-objek yang kita lihat seperti atau event juga bisa disebut sebagai entitas. Nah, di dalam database, data itu bisa direlasikan jika dibutuhkan gitu ya. Kalau memang dibutuhkan ya oke-oke aja. Nah, ini saya akan kasih contoh, misal ada database A, ada database B. Oke, di sini adalah misal saya punya di sini A adalah produk, di sini B adalah kategori gitu ya. Misal saya punya product name-nya, saya punya kategori ID-nya, anggap saja ini kategori ID. Nah, ini kita bisa relasikan ke tabel kategori, kita hubungkan dengan atribut ID-nya. Seperti ini relasinya. Oke, kita next. Oke, ini adalah contoh data. Kalau teman-teman bingung, bisa dibaca seperti ini datanya, atau dalam bentuk chart ya, seperti ini. Bisa juga disebut data. Oke, yang selanjutnya adalah metadata. Itu adalah data yang mendeskripsikan spesifik ya, properti dari data kita. Nah, contohnya apa? Seperti ini. Nah, course itu misal tipenya apa? Alphanumeric kah, atau integer kah, atau desimal. Oke, kemudian ada kekurangan pemrosesan file tradisional, itu ada program data dependence, ada duplication of data, limited data sharing, lengthy development times. Nah, ini karena dari 3 permasalahan di atas, yaitu artinya development times-nya itu juga makin panjang gitu, makin lengthy gitu di sini dikatakan. Nah, excessive program maintenance. Nah, maintenance-nya juga bakal sulit gitu ya, karena problem-problem yang sudah disebutkan tadi. Gitu. Oke, contohnya apa? Program data dependence itu seperti ini. Misal saya punya aplikasi A, saya punya aplikasi B, kemudian misal saya di sini skemanya adalah ini dia punya masing-masing data gitu. Nah, artinya apa? Kalau misal saya update di A gitu ya, di database A, nah kemudian database B akan ditampilkan, nah, artinya tidak sinkron. Nah, mereka tidak sama gitu. Data A dapatnya data terbaru, data B masih data yang lama. Nah, itu tidak tersentralisasi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, itu kelebihan pendekatan database ya. Ada program data independence, planet data redundancy, tentu saja, improve data konsistensi, tentu saja, improve data sharing, dan standar ya. Kemudian ada improve data quality. Ya, dan masih banyak ini sebenarnya kelebihan-kelebihan dari pendekatan basis data. Nah, contohnya apa sih program data independence? Nah, misal saya punya aplikasi A, saya misal punya aplikasi B gitu ya. Oke, jadi kita akan simpan di sentralisasi datanya gitu. Kita akan sentralisasi datanya menggunakan pendekatan database gitu ya. Nah, aplikasi A dan aplikasi B itu akan menerima data yang sama. Nah, jikalau misal ada update di sini gitu ya, saya update suatu data di database ini gitu. Nah, mereka ini akan sama menerima datanya gitu. Jadi dia tersentralisasi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang resikonya ya pengguna database. Itu ada new special personnel, kemudian ada installation and management cost and complexity, ada conversion cost, ada need for explicit backup and recovery, ada organizational conflict gitu. Nah, ini sudah relate semua ya. Misal specialist personnel ya kita memang butuh talent yang mahir gitu, bukan mahir ya, paling nggak bisa gitu untuk mengoperasionalkan sebuah penggunaan database gitu. Terus ada installation ini juga relate juga gitu, conversion cost atau need for explicit backup. Nah, misal kita simpan database-nya di data center satu gitu. Nah, itu cuma satu aja gitu ya. Kalau data centernya katakanlah kemungkinan terbuktinya kebakaran atau apa atau tutup, nah ya sudah mati juga database kita gitu kan. Nah, itu jadi masalah juga gitu. Nah, ini organizational conflict dan mungkin resiko lainnya bisa dicari-cari lagi di sumber-sumber lainnya. Oke, sementara itu saja dari saya.